Pria ini menemukan seorang gadis kecil di pantai. Saat dia hendak meninggalkan, kemudian dengan ceroboh tersandung tali yang diikat ke papan kayu. Di belakang papan kayu tak disangka ada seorang wanita sedang koma. Dia bergegas ke depan untuk memeriksa. Ternyata inilah wanita yang cantik. Pria yang membawa ibu dan anak perempuan ke rumahnya. Ketika wanita itu sadar, dia benar-benar bingung. Dia mulai melihat-lihat. Lalu ia melihat pria. Semua ini membuatnya merasa sangat aneh. Pria bertanya mengapa dia terbaring tak sadarkan diri di pantai. Wanita sedih dan berkata, dia hanya ingat dia punya seorang putri. Sisanya semua terlupakan. Tepat waktu ini, putra pria itu tiba-tiba menangis. Wanita ke sisi tempat tidur gantung, memeluk bayi laki-laki itu dan memberi makan bayi. Pria melihat adegan ini dan tiba-tiba mendapat ide di kepalanya. Dia berkata kepadanya bahwa anak laki-laki ini juga anaknya. Dan dia adalah istrinya. Wanita bertanya kepada pria siapa nama wanita. Dia segera melihat cincin berharga di jarinya. Lalu dengan tenang katakan namanya adalah Dao. Sebenarnya, Dao adalah istri seorang pria kaya. Suatu hari, keluarga mereka duduk di kapal pesiar dan ke laut untuk berwisata. Sang suami memberi Dao sebuah cincin berlian raksasa. Dao segera memeluk suami dan anak-anaknya dengan penuh kebahagiaan. Tapi melihat keluarga mereka begitu bahagia, membuat pengasuh cemburu. Tepat waktu ini, radio berbunyi dan memperingatkan bahwa badai akan datang. Kemudian mereka segera melihat laut yang muncul ombak yang ganas. Kapal pesiar terus-menerus bergetar. Sang suami ingin kembali ke kokpit kapal untuk kendali. Tetapi karena kapal pesiar berguncang begitu keras sehingga sang suami tidak tahan. Dao ketakutan dan memeluk suami dan anak-anaknya dengan erat. Dia mencoba masuk ke dalam kabin. Tapi Dao tiba-tiba kehilangan keseimbangan, lalu jatuh karena guncangan kapal pesiar. Dia segera berpegangan pada pagar kapal. Dan pengasuh juga berdiri di dekat Dao. Dia meraih tangan Dao dan berniat menariknya ke atas. Tapi pada saat ini, dia tiba-tiba berubah pikiran. Jika nyonya meninggal, dia akan memiliki kesempatan untuk bersama tuannya. Memikirkan anaknya yang malang. Dia telah pikir tentang rencana jahat. Dia melepaskan tangannya. Kemudian perlahan-lahan kendurkan jari sedang memegang pada pagar. Sang suami masih bingung. Setelah mendengar pengasuhnya berkata istri dan anak-anaknya telah jatuh ke laut, sang suami langsung pingsan. 20 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Putri Dao adalah Fa Sai, juga telah dewasa. Dan putra Namngen juga menjadi pria berotot. Keluarga mereka selalu bahagia bersama. Dan pengasuh juga menjadi nyonya. Menjalani kehidupan yang dia inginkan. Suatu hari Ekarin harus menghadiri upacara peluncuran proyek baru. Dan Pawini juga berpakaian dan make up yang cantik untuk menghadiri upacara bersama Ekarin. Tapi ditolak mentah-mentah oleh Ekarin. Dia berkata pada awalnya dia setuju untuk membiarkannya tinggal di rumah ini. Jangan pernah membayangkan bahwa kamu akan menjadi istriku. Karena saya hanya punya satu-satunya istri. Itu adalah Dao, yang jatuh ke laut dan menghilang 20 tahun yang lalu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Tapi hal yang dia tidak tahu, itulah Dao masih hidup. Karena Dao kehilangan ingatannya. Jadi dia harus tinggal bersama Namngen dan menghabiskan hari-harinya yang miskin. Suatu hari, sekelompok preman datang ke rumah untuk mencari mereka. Ternyata rumah Namngen diterbangkan badai beberapa tahun lalu. Jadi dia telah meminjam dengan cara riba. Dan sekarang ribanya sudah mencapai angka yang sangat besar. Sekarang mereka bahkan membuat Namngen membayar semua hutang. Demi melunasi hutang, Dao segera mengeluarkan cincin yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun.
Dia kemudian memberikan cincin itu kepada putrinya sehingga dia bisa menjualnya untuk membayar hutang. Fa Sai membawa cincin 300.000 bat ibunya ke toko emas permata. Tapi pemilik toko tahu bahwa Fa Sai tidak tahu nilai cincin ini. Jadi dia memanfaatkan itu untuk membeli cincin itu kembali dengan harga murah. Tunggu sampai Sai Long dan Fa Sai meninggalkan. Pemilik toko emas permata meletakkan cincin itu di konter permata seharga 300.000 bat. Tunggu sampai mereka lari pulang. Kelompok preman juga sudah lama menunggu di sini. Bisakah kami membayar Anda setengah hutang terlebih dahulu? Fa Sai, dari mana kamu mendapatkan uang itu? Hari ini kamu hanya membayar setengah hutang. Jadi bagaimana dengan setengah lainnya? Tidak tahu kapan kalian akan membayar lagi. Harus punya sesuatu untuk digadaikan. Ambillah. Kemudian mereka mengambil satu-satunya perahu nelayan darinya. Setelah Nam Ngem mengetahui bahwa putrinya menjual cincin Dao, ia sangat marah. Karena Nam Ngem takut mantan suami Dao akan menemukan ia melalui cincin itu. Jadi dia memarahi Fa Sai. Fa Sai bilang dia bisa keluar dan mencari pekerjaan. Lalu tebusan cincinnya. Sai Long juga berkata, dia ingin keluar dan mencari pekerjaan untuk membantu Fa Sai. Bu juga akan membantu kau. Kita akan membuat beberapa manisan untuk dibawa ke pasar dan dijual. Mari kita coba bersama, sayang. Tapi Dao tidak tahu. Pria ini bukan suaminya. Dia hanya pria yang memanfaatkan kehilangan ingatan Dao untuk menipunya selama 20 tahun. Fa Sai karena ingin melunasi hutang keluarganya. Sekaligus merawat ibunya yang sakit. Dia melamar pekerjaan sebagai staf kebersihan di sebuah resor dekat rumahnya. Tapi dia tidak tahu. Pemilik resor ini. Itulah ayah kandungnya. Fa Sai menyelamatkan seorang pria di pantai. Dan pria ini juga ayah kandungnya. Tapi keduanya tidak saling mengenali. Ekarin menatap gadis di depannya. Dia segera terasa sangat familiar. Ekarin segera mengeluarkan foto keluarganya untuk Fa Sai melihat. Pada waktu ini, putra Pawini berlari ke sana. Menghalangi kesempatan ayah dan anak untuk saling mengenali. Pat bilang semua orang mencari Ekarin. Semoga dia bisa segera kembali. Fa Sai melihat ini dan segera membawanya kembali ke resor. Saat ini Pawini mengambil status nyonya. Untuk mengkritik manajemen hotel karena tidak menjaga bos dengan baik. Waktu ini, Pat juga masuk. Setelah itu, Fa Sai sedang membantu Ekarin pulang ke resor. Ketika dia melihat Fa Sai membantu Ekarin langkah demi langkah pulang ke resor, dia segera berlari dan memarahi Fa Sai. Mengapa membiarkan bos terluka seperti ini? Diamlah, gadis inilah yang menyelamatkan hidupku. Kenapa kamu memarahi gadis ini? Pawini segera mengubah sikapnya dengan masam. Lalu ia buru-buru ke depan untuk membantu Ekarin. Tapi ditolak olehnya dan meminta Fa Sai untuk membawanya ke kamarnya. Pawini berdiri menyaksikan Ekarin dan Fa Sai meninggalkan. Dia sangat marah. Saat Fa Sai keluar dari kamar Ekarin, Pawini segera muncul dan berkata bahwa sebaiknya kamu nggak niat lain dengan bos selain merawatnya. Dia mengira Fa Sai ingin mengambil harta milik Ekarin. Tapi dia tidak mengenal gadis ini. Itu adalah gadis yang dia mendorong ke laut tahun itu. Fa Sai segera berkata. Dia hanya melakukan pekerjaannya dengan benar. Hari ini bahkan orang lain pingsan di sana. Dia juga akan dengan senang hati membantu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Akibatnya, dia belum berjalan beberapa langkah maka bertemu Pat. Mengapa aku sangat tidak beruntung hari ini? Pat berkata. Ibuku pasti salah paham denganmu. Dengan penampilannya ini. Aku pikir sedikit uang akan gak memuaskanmu, kan? Jika kamu mau merayu bos untuk mengambil alih properti. Kecantikan mungkin tidak ada, tapi tindakan harus cepat. Karena dia menderita kanker, dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Kemudian Pat mencari ibunya. Katakan padanya untuk tidak bermimpi tentang hal-hal yang bukan miliknya. Bos sama sekali tidak mencintainya. Jadi dia harus menerima kenyataan ini, jangan nipu dirinya sendiri. Namun, Pawini menunjukkan ketidakpuas. Dia merawat Ekarin selama 20 tahun.
Tahu bahwa ia hampir mati. Dia bertekad untuk mengambil properti Ekarin. Hanya dengan begitu dia akan berhenti. Wanita itu benar-benar tidak tahu malu. Ekarin telah menciptakan peluang putra Pawini untuk belajar. Dia juga membayar gaji yang sangat tinggi untuk putra Pawini. Tapi apa yang dia tuju adalah untuk mengambil properti Ekarin. Dan percakapan antara keduanya. Ekarin yang berdiri di luar mendengar semuanya. Setelah mengetahui sifat asli Pawini, tak tahu bahwa apa yang Ekarin rencanakan sekarang.